dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan berikan tema khotbah, pernahkah kita merindukan Tuhan? Haleluya. Saudara, Bani Korah, dia mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Ketika jiwanya gundah gulana, ketika dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa, dia datang kepada Tuhan, kemudian dia berkata, Tuhan, betapa aku haus kepada Engkau. Betapa aku rindu kepada Engkau. Bahkan kerinduanku ini sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, rusa, kalau dia haus, dia akan berusaha mencari air. Walaupun mungkin saudara, rusa itu akan melewati batu-batu, bahkan kerikil-kerikil yang tajam dan gunung-gunung yang tinggi, dia akan tetap terus berjuang. Sebelum dia mendapatkan air, dia akan tetap terus berusaha sampai dia bisa mendapatkan air. Demikianlah ungkapan Korah terhadap Tuhan. Kerinduanku ini Tuhan sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara, ketika Bani Korah mengalami tekanan masalah yang begitu luar biasa, dia datang mencari Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhanlah satu-satunya yang peduli dengan dia. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan jalan keluar di dalam setiap masalah yang dia hadapi. Saudara, bahkan orang berkata begini kepada dia, bukankah kamu sudah setia dengan Tuhan? Bukankah kamu selalu berdoa kepada Tuhan? Bukankah kamu selalu beribadah kepada Tuhan? Apa yang kurang dirimu terhadap Tuhan? Tapi kenapa sepertinya Allah itu tidak berpihak kepada kamu? Kenapa sepertinya Allah meninggalkan kamu? Kenapa sepertinya Allah tidak mau peduli dengan kamu? Saudara, tapi Bani Korah tidak mau peduli. Dia cuma menangis di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun orang menghina saya, meskipun orang mengejek saya, meskipun orang mengata-ngatai saya, meskipun orang berkata yang tidak benar terhadap saya, aku tetap akan setia terhadap Engkau. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang pasti inilah perasaanku terhadap Engkau, Tuhan. Karena aku tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Saudara, seberapa besar masalah yang kita hadapi saat ini, mari datanglah kepada Tuhan. Datanglah mencari Tuhan, saudara. Jangan pernah kita datang kepada manusia. Jangan pernah, saudara, kita datang kepada orang pintar. Jangan pernah kita datang kepada paranormal, kepada dukun, untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi mari datanglah kepada sumber pertolongan itu. Itu adalah Yesus. Karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup dalam hidup kita. Saudara, satu ketika saya dengan suamiku pernah berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, kami punya kerinduan, pingin sekali punya mobil. Karena saya kasihan lihat jemaat dari gereja ke rumah jemaat itu, mereka bisa jalan kaki sampai 5 kilo. Saya ingin sekali Tuhan untuk saya bisa menjemput mereka datang ke gereja. Saudara, mungkin ada sekitar 8 tahun kami berdoa, biar Tuhan menjawab doa kami. Akhirnya saudara, Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memberikan kami mobil, meskipun mobil itu masih kredit, saudara. Ya. Jadi kami pakai mobil itu untuk antar jemput jemaat, karena lokasi gereja dengan tempat tinggal mereka itu jauh, ya. Bisa menempuh jarak 5 kilo. Bahkan setiap hari Minggu mereka ke gereja, mereka jalan kaki. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hingga satu ketika saudara, hati nurani saya berbicara begini. Coba kamu muat khotbah-khotbahmu di YouTube.
supaya itu bisa memberkati banyak orang. Bukan saja cuma di tempat ini engkau mengabarkan Injil, tetapi ketika engkau memuat khotbah-khotbahmu di YouTube bisa memberkati banyak orang, bahkan sampai ke seluruh dunia. Saudara, saya tidak tahu cara buat channel YouTube seperti apa. Akhirnya saya bertanya. Satu-satunya saudara saya pelajari, saya download bagaimana caranya buat channel YouTube. Akhirnya saya pelajari, akhirnya saya tahu. Saudara tahu ketika saya memuat khotbah-khotbah saya di YouTube, akhirnya banyak yang komentar. Ibu pendeta, saya diberkati dengan setiap khotbah-khotbah ibu. Bahkan ada juga saudara orang berkata begini, Ibu pendeta bisa minta nomor WA. Akhirnya saya kasih. Saya pikir saudara dia minta nomor WA, mungkin dia mau sharing atau apakah. Ternyata saudara tidak. Dia katakan begini, Ibu pendeta bisa nggak aku minta nomor rekening? Saudara, saya percaya saudara ya, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu berkat buat kita, tidak ada satupun manusia yang bisa menutupnya. Tuhan sanggup menjamah siapa saja saudara, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, untuk bisa membantu bahkan menolong hidup kita. Kalau kita sudah menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang pembuka berkat bagi kita. Jangan kita berpikir saudara bahwa sudah lama saya ikut Tuhan, bahkan sudah setia saya dengan Tuhan bertahun-tahun, tapi kenapa hidupku tidak pernah berubah? Kenapa hidupku selalu begini terus? Saudara ingat, sabarlah menanti jawaban Tuhan. Ya. Tapi ingat juga saudara, jangan sekali-kali kita punya motivasi mencari Tuhan karena pingin diberkati. Atau kita mencari Tuhan karena pingin disembuhkan. Atau kita mencari Tuhan karena pingin sukses. Saudara ingat ya, masalah diberkati, masalah sukses, masalah kesembuhan itu urusan belakang. Yang penting kita sudah dapati hati Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah mendapati hati Tuhan, saudara saya percaya, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita minta, apa saja yang kita butuhkan, itu pasti akan mengejar hidup kita. Itu pasti akan mengikuti kita. Seperti pujian katakan begini, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita sudah menemukan Tuhan dan hatinya, saya percaya saudara, berkat itu pasti akan selalu mengikuti hidup kita. Untuk itu mari, carilah Tuhan saudara. Seperti firman Tuhan berkata begini, jikalau engkau mencari aku, seperti engkau mencari emas yang tertimbun dalam tanah, engkau pasti akan temukan aku. Saudara, bagaimana sih penambang emas? Ketika dia mencari emas, ya, dia gali 1 meter belum dapat emas. Gali 2 meter, 3 meter, sampai puluhan meter sebelum dia mendapatkan emas itu, dia akan tetap terus berjuang sampai dia mendapatkan emas. Walaupun mungkin saudara dia menggali penuh resiko yang luar biasa, bahkan banyak orang tertimbun dalam tanah karena mencari emas, tapi dia tidak peduli. Sebelum dia mendapatkan emas itu, dia akan tetap terus berjuang. Apakah kita mencari Tuhan seperti itu saudara? Apakah kita mencari Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Apakah kita mencari Tuhan seperti orang mencari emas yang tertimbun di dalam tanah? Saya percaya saudara, kalau kita sudah menemukan hati Tuhan yang sebenarnya, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan datang menolong hidup kita. Yang pasti kita uji dulu hati kita. Apakah kita cari Tuhan? Apakah kita kenal Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan cuma karena kita punya kebutuhan? Saudara, jangan sekali-kali kita punya motivasi yang salah ikut Tuhan. Tapi mari saudara, kita kenali dulu bagaimana hati Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Seperti saudara ketika kita berpacaran, ketika kita mencintai seseorang, kita pasti rela lakukan apa saja untuk orang yang kita cintai.
Bahkan mungkin saudara, meskipun saudara kita tidak punya apa-apa, kita akan berjuang bagaimana kita akan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pacar kita karena kita sangat mencintai dia. Saudara, demikianlah hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah rela berkorban, lakukan apa saja menurut kehendak dan kemauan Tuhan? Untuk itu mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Karena tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita ketika kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, makanya sesuai dengan tema saya, apakah kita merindukan Tuhan? Haleluya.